Seringkali Tuhan menempatkan kita dalam satu situasi yang tidak dapat kita kontrol. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosafat, dia mencari Allah. Dia mencari Allah. Yang kedua, dia mencari Allah bersama-sama dengan orang lain. Ya. Ada kuasa dalam apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran bersama dalam acara-acara ibadah, berdoa bersama. Itu lebih daripada hanya sekedar berdoa sendirian. Ya. Baik, saudara, pada saat ini kita akan membahas tentang bagaimana, apa yang akan dapat kita lakukan pada saat kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan. Pada saat jalan seakan-akan buntu, kita tidak tahu apa yang dapat kita lakukan lagi saat ini. Udah kacau pendeta, mungkin Anda katakan. Tidak tahu lagi jalan apa yang terbuka dalam kehidupan saya. Apa yang dapat kita lakukan? Nah, pelajaran kita katakan bagaimana ada kerajaan setelah Raja Salomo ya. Maka kerajaan Israel itu terbagi 2, ya, kerajaan utara dan kerajaan selatan. Kerajaan Israel yang di utara, lalu kerajaan Yuda. Nah, pada zaman Raja Yosafat kita sudah lihat bagaimana kerajaan utara Israel itu rajanya Raja Ahab, dan saat itu ada nabi-nabi yang terkenal, ya. Nabi-nabi Elia, Elisa, dan Mika. Sedangkan Yosafat, raja di kerajaan selatan, itu tidak perlu banyak nabi yang terkenal seperti di utara, karena ya masalahnya tidak sebesar mungkin begitu ya. Tapi tetap saja ada 2 nabi, yaitu Nabi Yehu, dan yang tadi kita sudah baca beberapa nabi yang berbicara kepada Yosafat itu adalah Nabi Yahaziel. Nabi Yahaziel. Tapi kita lihat kenapa Yosafat yang tadinya kita sudah lihat tadi bahwa dia tidak perlu takut, tapi dia dalam keadaan takut, ya. Dan betul, dia ada raja yang hebat. Pelajaran sekolah sahabat kita itu berdasarkan Alkitab. Dalam 2 Tawarik 17, ya, beberapa pasal sebelum 2 Tawarik 20 yang kita menjadi pelajaran kita, bagaimana dikatakan Tuhan menyertai Yosafat, ia mengikuti jejak daripada leluhurnya seperti Daud, ya, dia tidak menyembah Baal-Baal dan lain sebagainya. Dia mencari Allah, ia hidup menurut perintah-perintah Allah dan tidak berbuat seperti kerajaan utara Israel. Kerajaan dia itu jadi bagus, ya. Oleh sebab itu Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Ya, 2 Tawarik 17 ayat 3 sampai 5 ini katakan apa? Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Ya. Dan bukan itu saja, ayat 10, 2 Tawarik 17, bukan hanya bangsa Israel itu menghormati dia, bangsa-bangsa sekitar juga menghormatinya. Ya. 2 Tawarik 17 ayat 10 katakan ketakutan yang dari Tuhan ya, menimpa semua kerajaan di sekeliling Yehuda sehingga mereka tidak berani berperang melawan Yosafat. Tapi kemudian apa? Apa yang menyebabkan kenapa pelajaran kita katakan Yosafat ketakutan, ya? Nah, kadang-kadang saya sudah pernah ungkapkan statement ini, ya. Seringkali Tuhan menempatkan kita dalam satu situasi yang tidak dapat kita kontrol. Ya, pada saat kita sudah aman, nyaman, kaya atau apa, ya, kita pikir segala sesuatunya itu berada dalam kontrol kita. Kita ada masalah kita, pendeta. Tetapi seringkali Tuhan menempatkan kita pada satu situasi atau pada situasi-situasi yang tidak dapat kita kontrol. Kenapa? Pada saat kita berada dalam situasi yang tidak dapat kita kontrol, disitulah kita dapat melihat Tuhan kita. Tuhan yang dapat menjadi Allah kita yang sesungguhnya, yang mengontrol kehidupan kita. Jadi kadang-kadang kita dibiarkan masuk seperti pelajaran sahabat kita lalu, ya. Masuk dalam cawan lebur Allah. Supaya kita dapat melihat Allah kita. Dapat melihat Allah kita. Jadi itulah sebabnya kita lihat itu, ya. 2 Tawarik 17 tadi katakan, waduh, kerajaan-kerajaan takut semua. Ya. Kerajaan-kerajaan takut. Tapi kenapa dalam 2 Tawarik 20 ini terjadi terbaliknya? Raja Yosafat jadi takut. Nah, untuk mengetahui kenapa ada perbedaan antara 2 Tawarik 17 dengan 2 Tawarik 20, kita harus melihat beberapa pasal sebelum 2 Tawarik 20. Kita melihat dari pasal 18, 19, ya. Karena itu juga ditulis dalam 2 Tawarik 20 ayat 1. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim, ya. Setelah apa? Apa yang telah terjadi sehingga bangsa Moab dan bangsa Amon ini berani-beraninya itu melawan siapa, ya? Melawan Yosafat. Itu terjadi setelah peristiwa dalam 2 Tawarik 18 dan 19. Saat Raja Yosafat itu bersekutu dengan Raja Ahab. Raja di bagian utara. Kita sudah lihat kerajaan Israel dibagi 2. Utara selatan. Ya. Yosafat selatan, Ahab di utara. Ya. Yaitu persekutuan. Ya.
Raja Yosafat kaya, sangat terhormat, ia menjadi besan. Ahab, anaknya itu kawin dengan anaknya Ahab, ya. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Lalu Ahab menyembelih banyak kambing domba dan lembu sapi untuk dia dan rombongannya dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Jadi di 2 Tawarik 18, ya, setelah 2 Tawarik 17 menyatakan Yosafat ditakuti, pada saat 18 dia berkunjung kepada besannya Ahab. Ahab, bukan hanya kita enak-enak makan minum, mari kita sekalian kita serang aja tuh Ramot Gilead. Lalu mereka serang Ramot Gilead. Kalau Anda terus membaca 2 Tawarik 18 sampai 2 Tawarik 19, pada saat mereka berperang, mereka itu apa? Tidak bertanya dengan sesungguhnya kepada Tuhan. Betul, Yosafat minta, Ahab, mana ini nabi-nabimu? Bilang dong kalau kita bisa mengalahkan ini bangsa yang kita mau kalahkan. Ahab panggil apa? Nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu. Dan itulah sebabnya kalau Anda terus bisa membaca bagaimana akibat daripada peristiwa tersebut, bukan hanya mereka kalah, Ahab mati, Ahabnya mati, lalu Yosafat juga itu babak belur setelah berperang di Ramot Gilead, ya. Dan itulah setelah itu maka Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah, cukup menarik, Moab dan Amon ini adalah anak-anaknya Lot, sepupu, bukan sepupu ya, tapi sepupu orang Yahudi yang tidak dibinasakan saat Israel itu masuk perjanjian. Jadi inilah Bani Moab dan Amon, ya. Dan itulah sebabnya apa? Waduh, kadang-kadang memang menakutkan sekali, ya. Pada saat itu Bani Moab dan Amon datang, dikatakan ayat 3 dari 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, dia menjadi takut. Tapi gantinya itu dia lari mencari apa? Gantinya lari dari Tuhan dalam ketakutannya, dia lari mencari Tuhan. Dia menyuruhkan pada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Ya, jadi kadang-kadang hantaman yang hebat itu, ya. Hantaman yang hebat itu mungkin datang dari terus terang saya dari keluarga sendiri mungkin gitu, ya. Kita lihat dari luar mungkin tidak terlalu mengerikan, tapi dari dalam, ya. Itulah sebabnya ungkapan dari Lebanon, ya. Lebanon katakan lebih baik kita memiliki apa? 1000 musuh dari luar daripada menghadapi 1 musuh dari dalam. Karena 1 musuh dari dalam itu lebih berbahaya mungkin, ya, daripada 1000 musuh yang di luar, ya. Kita sering mendengar tentang Trojan Horse dan Trojan. Saya sudah pernah katakan, ya, bagaimana orang-orang, ya, di kota Troy mereka pikir wah orang-orang Greka Yunani sudah lari, padahal ada tentara Greka yang bersembunyi dalam Trojan Horse ini. Jadi orang Troy kasih masuk, mereka pikir mereka sudah menang, mereka sudah melihat orang-orang Yunani sudah pergi dengan kapal mereka tidak tahu orang-orang apa, ya, orang-orang Yunani itu ada dalam Trojan Horse ini. Lalu di malam hari keluarlah serdadu Yunani dari dalam apa? Pada saat mereka berhasil memasuki kota Troy, ya, mereka menjadi apa? Musuh dalam selimut, ya, karena mereka masuk dengan apa? Trojan Horse ini, ya. Itulah sebabnya musuh dalam selimut itu kadang-kadang lebih berbahaya daripada musuh di luar selimut, mungkin dengan demikian, ya. Jadi itulah Yosafat menjadi takut, tapi dalam ketakutannya ia cari Tuhan. Ya, itu satu hal yang baik dari Yosafat, ya. Dalam ketakutannya ia mencari Tuhan dan menyerukan seluruh Yehuda supaya berpuasa, mencari, ya, to resort to seek secara aktif, ya, dia strategi ofensifnya itu dia bukan menunggu, aduh Tuhan biar engkau akan buat, tidak, dia tidak menunggu Tuhan, dia mencari Tuhan, dia pergi kepada Tuhan, dia pergi ke Ka'bah Tuhan. Dan bukan itu saja, ya, tindakan ofensif lainnya yang Yosafat lakukan adalah ia berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa. Ini memang harus dilakukan kalau memang menghadapi masalah yang besar. Kadang-kadang berdoa saja tidak cukup, saudara. Harus berdoa dan berpuasa. Matius 17, ayat 19 dan 21, pada saat murid-murid Yesus datang kepada Yesus pada satu saat, mereka katakan, Tuhan, kami tidak berhasil mengusir setan ini. Dalam Matius 17 ini, ya. Lalu Yesus katakan kepada mereka, well, jenis setan ini tidak dapat diusir dengan berdoa dan berpuasa. Ada setan-setan kecil, setan-setan kurcaci yang kecil gitu, ya, yang hanya dapat diusir dengan berdoa, dapat. Tetapi ada, ya, ada supervisor dari yang kurcaci atau kecil-kecil ini yang harus kita kalahkan dengan bukan hanya dengan berdoa, tapi juga berdoa dan berpuasa. Pada saat kita berpuasa, kita memang betul-betul bukan berpusat kepada diri kita sendiri. Ya, kalau kita orang yang tidak suka berpuasa, ya karena kan nanti lapar pendeta, nanti kampung tengah saya ini jadi bahaya. Jadi
Pada saat kita berpuasa itu kita bukan lagi berpusat kepada diri kita sendiri. Tapi kita berpusat kepada sesuatu yang lain. Itulah sebabnya ada yang katakan bahwa berpuasa itu kita menyatakan tidak kepada sesuatu hal, kita menyatakan tidak kepada makanan, tetapi yes, iya terhadap kehadiran Allah. Terhadap kehadiran Allah. Jadi dia mencari Tuhan dengan berpuasa. Dia mencari Tuhan supaya dia fokus kepada Tuhan. Ya, pada saat kita memiliki, saya sudah sering katakan bahwa pada saat saya senang sekali kalau bikin ujian, waktu saya masih menjadi dosen, senang saya kalau saya bikin ujian itu bukan sesudah orang mahasiswa itu makan siang. Bukan, jangan pernah bikin ujian sesudah makan siang. Mereka itu otaknya jadi memble. Tapi yang bagus otak mereka itu adalah pada saat mereka sebelum makan, ya, pada saat perut kosong, otaknya itu lebih apa? Lebih apa? Listrik dalam otak mereka itu lebih kuat untuk bergerak dengan kata lain. Jadi itulah sebabnya kita mencari Tuhan dengan puasa. Kenapa? Itu membawa kita ke hadirat Allah. Kita memiliki perhatian yang berpusat kepada Allah. Baca itu Yoel 2 ayat 12 sampai 13. Bukan itu saja. Memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Ya, pada saat perut kita kenyang, ya, pada saat kepekaan itu kurang, kenapa ngantuk terus bawaan kita, ya maunya tidur aja. Tapi begitu kita lapar, kadang-kadang kita lebih peka kita. Ya, itulah sebabnya puasa itu memungkinkan kita untuk memiliki kepekaan rohani yang tinggi. Baca itu Matius 4 ayat 1 sampai 11. Dan berikutnya, mencari Tuhan dengan berpuasa itu akan membantu kita untuk memperoleh kemenangan rohani. Tolong baca apa? Markus 9 ayat 17 sampai 29. Jadi melalui berpuasa kita mencari wajah Allah, kita mencari perhubungan persahabatan dengan Allah, dan bukan hanya memohon tangan Allah atau pertolongan Allah. Kadang-kadang kita bilang, aduh Tuhan saya lagi masalah keuangan, tolong dong bantu saya, kirimin saya 1 juta rupiah atau apa. Kita sedang meminta hanya tangan Allah. Tapi pada saat kita berpuasa, kita bukan hanya minta pertolongan, kita minta apa? Perhubungan dengan Allah. Kita mengetahui kebutuhan kita yang lebih. Bukan hanya berkat-berkat Allah, tapi Allah memberi berkat itu yang kita ingin untuk peroleh. Jadi itu yang pertama. Langkah pertama yang dilakukan oleh Yosafat, dia mencari Allah. Dia mencari Allah. Yang kedua, dia mencari Allah bersama-sama dengan orang lain. Ya. Ada kuasa dalam apa? Di mana 2 atau 3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan. Itulah sebabnya kehadiran bersama dalam acara-acara ibadah, berdoa bersama, itu lebih daripada hanya sekedar berdoa sendirian. Ya, kita mencari Tuhan. Mari kita mencari Tuhan apa? Bersama-sama. Itulah sebabnya 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 4, pada saat Yosafat menjadi takut, mengambil keputusan untuk mencari Tuhan, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berpuasa, dan seluruh Yehuda berkumpul untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Mereka datang dari semua kota di Yehuda untuk mencari Tuhan. Kayak 2 Tawarik 20 ayat 3 sampai 4. Carilah Tuhan apa? Bersama-sama. Pada saat Daniel menghadapi masalah, ya, pada saat di dalam Daniel pasal 2, orang-orang pintar termasuk Daniel dan sahabat-sahabatnya itu akan diancam kalau tidak bisa memberitahukan mimpi raja dan interpretasinya, mati mereka semua. Daniel mendengar, Daniel itu yang pergi menghadap raja, mendengar putusan raja itu, lalu kemudian apa? Pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu pada Hananya, Misal, dan Asaria, teman-temannya. Dengan maksud supaya apa? Supaya mereka bersama-sama dengan Daniel, mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit. Berdoa bersama, itu lebih ada kuat kuasanya. Ya, Yesus sendiri anak Allah pada saat dia berada dalam satu krisis, ya, menjelang kematiannya. Dia membawa Petrus dalam Matius 26 ayat 37-38. Dia bawa ke Petrus dan kedua anak Zebedius, ya, Yohanes dan Yakobus, untuk apa? Untuk apa? Berdoa bersama-sama. Dia katakan, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini, berjaga-jagalah dengan aku. Ada apa? Ada kekuatan saat kita berdoa bersama, bermohon bersama. Ya, tidak heran pepatah Afrika yang sering saya bawakan, ya. Kalau Anda ingin berjalan mencapai tujuan dengan cepat, ya, secara cepat, if you want to go fast, Anda ingin pergi secara cepat, sendirian, jangan bawa orang lain. Orang lain mungkin bisa, aduh, pelan-pelan mereka, kita harus tunggu, dan. Tetapi kalau Anda ingin berlalu secara lebih jauh, bukan poin Anda bukan lebih cepat, tapi lebih jauh tujuan yang mau dicapai. Kalau Anda ingin pergi lebih jauh, Anda tidak bisa mencapai hal yang lebih jauh, jarak yang jauh itu dengan pergi sendirian. Lebih dapat Anda capai saat Anda pergi
bersama. If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together. Sama-sama pergi. Ya. Jadi itulah dia lakukan. Dia mencari wajah Tuhan. Dia mencari dengan cara apa? Mencari wajah Tuhan, berdoa dan berpuasa. Dan dia mencari wajah Tuhan itu dengan bersama-sama umat-umat Tuhan lainnya. Berdoa bersama, persekutuan bersama. Itulah sebabnya firman Tuhan, jangan pernah tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Ya, jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi dia berdoa. Nah, mari kita lihat permohonan daripada Yosafat, doa daripada Yosafat. Yang pertama, doanya dia tidak langsung bilang, aduh Tuhan, ini Bani Moab dan Amon Tuhan datang menyerang, Tuhan bantu dong kami. Bantu kami Tuhan. Dia tidak langsung minta kepada itu. Pertama yang dia lakukan adalah apa ya? Bukan minta Tuhan, saya masalah ini masalah. Tidak, dia mulaikan dengan pujian. Ya. Dia mulaikan dengan pujian. Dalam memuji Allah, dia fokus itu bukan kepada diri kita, tetapi kepada Allah. Fokus itu menjadi kepada Allah. 2 Tawarik 20 ayat 6 dan 12 katakan, dan ia berkata, ya Tuhan, Allah nenek moyang kami, bukankah engkau Allah di dalam sorga? Ditinggikan Allah. Bukankah engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa? Kuasa dan keperkasaan ada di dalam tanganmu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan engkau. Dia tidak katakan, ya Tuhan, kami lagi masalah nih Tuhan, kami menderita nih Tuhan, kami masalah keuangan nih Tuhan. Dia tidak. Dia puji Allahnya. Engkau, keperkasaan ada dalam tanganmu. Ya Allah, tidakkah engkau akan menghukum mereka? Kebesaran Tuhan yang dia utamakan selalu. Dan pada saat dia berfokus kepada Allah, apa yang dia fokuskan kepada Allah dan dalam puji-pujiannya? Dia memuji Allah terhadap apa yang Allah pernah lakukan. Jadi pada saat kita berdoa, Tuhan, waktu saya dulu ada masalah ini di Indonesia, Tuhan. Ini engkau yang buat. Waktu 2 bulan lalu, 3 tahun lalu, 5 tahun lalu, engkau pernah lakukan ini kepadaku, Tuhan. Maha besar sekali engkau. Itulah ditulis dalam 2 Tawarik 27. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel, memberikan kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Tuhan, ini yang kau lakukan. Engkau sudah menghalau. Bukan hanya dia berfokus pada apa yang Allah pernah lakukan, fokus kepada Allah juga adalah fokus kepada janji-janji Allah. 2 Tawarik 20 ayat 9. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ya. Jadi dia sudah itu adalah janji yang Tuhan sudah berikan kepada Salomo. Kalau ada masalah, datang padaku dalam Ka'bahku berseru. Dan inilah mereka katakan, kami akan berseru kepadamu dalam kesesakan kami sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Dia fokus kepada janji-janji Allah. Fokus kepada janji-janji Allah. Kenapa? Kalau kita berfokus pada janji Allah, bukan berarti Allah lupa. Tapi Allah ingin supaya kita ingat Dia. Allah ingin supaya kita mengingat Dia. Kalau kita hafal firman Tuhan, tidak ada pencobaan-pencobaan yang melebihi kekuatan kita di dalam Korintus 13. Itu semua membantu kita untuk apa? Percaya kepada Tuhan. Jadi fokuslah kita dalam masalah-masalah kita, fokus kepada janji-janji Allah. Jadi fokus pada apa yang Allah pernah lakukan, fokus pada janji-janji Allah. Dan ketiga, dalam elemen pujian ini, fokus pada satu jaminan bahwa masalah kita sekarang adalah masalahnya Allah. Jadi kita boleh setelah kita puji Tuhan, kita ingatkan apa yang Dia pernah lakukan, ingatkan janji-janjinya. Maka sekarang kita bisa, Tuhan, ini masalah kami, tapi karena Engkau sudah janji, maka sekarang ini masalahmu Tuhan. Kita bisa lari bea, orang Manado bilang. Kita lepaskan semua kepada Tuhan. Ya. Lepaskan kepada Tuhan. 2 Tawarik dalam masalah yang Yosafat alami. 2 Tawarik 20:11-12 dia katakan apa? Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan hukum mereka? Dia tidak bilang, nanti saya akan perang melawan mereka. Tidak. Dia katakan, Tuhan, ini mereka serang kami. Mereka serang kami, tapi ya Engkau sudah berjanji Tuhan. Karena Engkau sudah berjanji, sekarang ini urusanmu Tuhan. Lihat Engkau yang hukum mereka. Jadi fokus kepada Allah membawa kita untuk menyatakan kepada Allah, Tuhan, ini masalahmu sekarang. Engkau sudah jamin, marilah kepadaku kamu yang letih, lelah, berbeban berat. Ya, malah Engkau memberikan kelegaan. Tuhan, saya ingin kelegaan dari masalah ini. Ya, ini masalahnya Tuhan. Ini masalahmu Tuhan. Ini masalahmu Tuhan. Jadi elemen pertama adalah tentunya pujian. Elemen kedua adalah pengakuan.
Dia memiliki pengakuan. Ya. 2 Tawarik 20:12 dikatakan, kami tidak mempunyai kekuatan. Wah, bahasa Inggrisnya, we are powerless. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. 2 Tawarik 20:12 yang datang menyerang kami. Kami tidak memiliki kekuatan. Kita tidak memiliki kekuatan. Di zaman kita sekarang ini, kita tidak ada orang yang mau dibilang orang yang tidak punya kekuatan. Oh, impoten orangnya. Itu jadi apa? Jadi stigma sekali. Aduh, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan. Makanya kita harus punya apa? Kita harus memiliki kekuatan dengan kekayaan kita, dengan posisi kita supaya kita jadi orang kuat kuasa. Ya, dengan kata lain, semua buku-buku yang ada dalam dunia mengajak kita untuk menjadi apa? Powerful attitude. Kita harus memiliki sikap-sikap yang berkuasa supaya hidup kita kuat. Kita pada saat kita menjadi pemimpin, kita harus menjadi pemimpin yang berkuasa dalam membawakan sermon ataupun berkhotbah. Oh, dia orangnya pembicaranya itu ya, saudara, pembicaranya itu berkuasa. Waduh, semuanya kehebatan itu kalau dikatakan kita memiliki kuasa. Ya. Tapi di sini Yosafat mengakui, Tuhan, kami tidak memiliki kuasa, kami tidak memiliki kekuatan. We are powerless. Itu pengakuannya. Dan Tuhan ingin kita selalu mengaku. Kenapa? Pada saat kita berpikir, saya sudah jago, saya sudah tidak perlu bantuan orang lain, saya tidak perlu bahkan bantuan Tuhan, saya sudah bisa buat semuanya. Pada saat kita pikir kita memiliki kekuatan, hati-hati, ya, hati-hati. Itu bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin supaya kita selalu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, miskin dalam segi kerohanian, tidak punya kekuatan. Aduh, walaupun saya doktor, pendeta dan lain sebagainya, bukan berarti saya sudah hebat, ya, bukan berarti demikian. Ya, kita tidak mempunyai kekuatan supaya Tuhan terus-menerus memberi kepada kita. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan, minta-minta terus kepada Tuhan. Dan Tuhan yang memberikan. Itulah sebabnya Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 5 ya. Yesus katakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Tanpa aku kamu tidak berbuah dan lain seterusnya. Lalu kemudian Yesus katakan apa? Di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku, biarpun kamu punya harta, nggak bisa kamu buat apa-apa. Kamu punya posisi, nggak bisa buat apa-apa. Kamu masih jago berkhotbah, nggak bisa kamu berbuat apa-apa di luar Tuhan. Itu harus selalu menjadi pengakuan kita. Ya. Jadi itu yang Yosafat lakukan. Dia melakukan pujian, dia melakukan pengakuan, dan yang ketiga, elemen terakhirnya adalah dia baru setelah dia memuji, mengakui, baru dia minta. Nah, kita sering kali itu kan, kita maunya dari pertama minta, kedua minta, ketiga minta, semuanya minta. Tapi mintanya itu terakhir saja. Setelah Anda memuji Tuhan, mengakui kelemahan-kelemahan kita, dan membawa petisi kita, baru disitulah dia minta. Ya, petisinya apa? 2 Tawarik 2:12. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Kami nggak tahu. Tetapi mata kami tertuju kepadamu. Ya. Tanpa Engkau, kami tidak ada kekuatan. Tanpa Engkau, kami tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau, kami tidak bisa melakukan apapun yang dapat dilakukan. Ya. Kami tidak tahu apa yang membuat. Tapi mata kami hanya tertuju kepada-Nya. Dan hasilnya apa? Setelah dia mengadakan doa pujian, doa pengakuan, baru petisinya dia mohon kepada Tuhan untuk bantu. Hasilnya adalah jaminan Allah yang pertama ya. 2 Tawarik 20 ayat 15 diulangi kembali di ayat 17. Tuhan katakan, Nabi Yahasiel mengatakan kepada Yosafat dan seluruh umatnya, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem, dan camkanlah Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang melawan Allah, bukan kamu. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Tinggallah berdiri di tempatmu. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Ulang-ulang itu, jangan takut, jangan terkejut. Anda ada masalah keuangan, jangan takut, jangan terkejut. Anda ada masalah-masalah yang besar yang Anda sedang hadapi, jangan takut, jangan terkejut. Ya. Bukan hanya itu saja, jaminan ini
Jaminan ilahi ini bahkan sangat spesifik. Jangan takut, jangan terkejut. Bukan hanya, udah kamu jangan takut, jangan terkejut. Ya udah diam-diam aja. Tidak, Allah memberikan perintah yang sangat spesifik. Besok dikatakan, ya ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki. Tuhan katakan, apa yang mereka akan lakukan? Bangsa itu akan mendaki pendakian Kis. Lalu kamu akan mendapati mereka di ujung lembah, di muka padang gurun Yeruel. Jadi sangat spesifik, ya. Banyak orang takut dengan masa apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus pendeta ini. Kalau nubuatan-nubuatan ini ngeri sekali nih keadaan dunia. Saya selalu katakan jangan takut. Buka kitab Wahyu, ya. Pelajari kitab Wahyu, sudah dijelaskan di situ semua bahwa seperti Matius 24 katakan, Markus 13, Lukas 21 akan ada begitu banyak hal yang akan terjadi menjelang kedatangan Yesus. Jadi pada saat dunia ini sudah semakin tidak baik, kita nggak boleh takut dan terkejut. Tuhan sudah sangat spesifik nyatakan kepada kita apa yang akan terjadi dan apa yang akan Dia lakukan untuk menjaga kita. Sangat-sangat spesifik, ya, menjelang kedatangan Yesus. Ada tulah pertama, tulah kedua sampai 7 tulah dan seterusnya. Ada 7 malapetaka maksudnya, ya. Wahyu 16, ya. Dan seterusnya, ya. Jadi Tuhan sudah kasih tahu semua, ya. Sudah kasih tahu semua. Jadi ada jaminan ilahi yang Tuhan telah berikan. Bukan hanya jaminan ilahi, tapi juga jalan ilahi. Tuntunan ilahi, tuntunan surga. Itulah sebabnya 2 Tawarik 20-20. Nabi Yesaya katakan pada Raja Yehosafat dan seluruh bangsa, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percaya. Percaya bukan hanya kepada Tuhan, tapi apa juga? Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Kamu akan berhasil. Percaya, ya. Tuhan sudah memberikan tuntunan, ada jalan. Seperti saya katakan tadi, baca kitab Wahyu. Semua yang akan Tuhan lakukan, Dia sudah nyatakan kepada hamba-hambanya para nabi. Sehingga 2 Petrus 1 ayat 19, Rasul Petrus juga katakan, dengan demikian, karena sudah dinyatakan semuanya, dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya, sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai fajar menyingsing, dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jangan takut. Sudah ada tuntunan Tuhan. Sudah ada firman Tuhan. Jalan dan tuntunan Tuhan. Dan yang pasti, hasil doa Yosafat adalah, yang terakhir adalah kemenangan ilahi. Kemenangan ilahi. 2 Tawarik 20-17. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Nggak usah kamu angkat senjata. Berdiri di tempatmu. Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Berdiri di tempatmu ini seperti apa? Ini ada contoh masa lalunya. Bangsa Israel itu ingat sekali contoh masa lalunya. Itu apa? Pada saat Musa berkata kepada bangsa Israel, ya, pada saat mereka keluar dari Mesir, dalam Keluaran 14 ayat 13. Berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap. Artinya berdirilah di tempatmu. Stand firm, bahasa Inggrisnya, bahasa aslinya itu cuma satu kata. Yaitu berdiri di tempatmu itu sama dengan berdiri tetap. Ya, stand firm, tetap apa? Berdiri teguh, ya. Lihatlah keselamatan, kemenangan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Jadi kita apa? Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, percaya kepadanya. Dia akan memberikan kemenangan. Dan itulah, ya, 2 Tawarik 20-22 katakan, ketika mereka mulai bersorak-sorai, memuji, ya, dan menyanyikan nyanyian-nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah menghadap penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab, dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga Bani Amon, orang-orang pegunungan Seir ini, mereka terpukul kalah. Mereka terpukul kalah. Dan apa akibatnya? 2 Tawarik 20-30 katakan, dan kerajaan Yosafat amanlah. Kenapa? Karena Allahnya mengaruniakan keamanan kepadanya di segala penjuru. Saudara sekalian, ini, ya, ini pada saat kita tidak tahu apa yang akan kita lakukan menghadapi tantangan, kita sudah jalan buntu yang mungkin Anda pikirkan. Mari kita datang dengan berdoa dan berpuasa kepada Tuhan. Mari kita berdoa dengan apa? Puji-pujian yang dapat kita bawakan padanya. Tuhan sudah tuntun saudara dan saya saat ini, di waktu-waktu yang lalu. Maka Dia akan menuntun kita saat kita menghadapi masalah sekarang atau masalah yang akan datang. Allah yang sama. Puji Dia.
Ya, akui, buat pengakuan atas kesalahan kita, pengakuan ketidakmampuan kita. Dan biarlah baru kemudian kita membawa petisi kita kepada Tuhan. Maka pada saat itu kita lakukan akan ada jaminan ilahi, jalan ilahi, dan kemenangan ilahi. Itulah sebabnya Filipi 4 ayat 6 juga katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, nyatakan dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin.